Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 816 sampai 820. Ye Chong tersenyum kecut dan mengangkat telepon. "Hei, kamu bocah, kapan kamu tidak bisa menelepon? Apakah kamu harus menelepon saat ini?" Zhao Shuaiting terkejut. "Kakak, telepon? Permisi, saya apakah Anda?" Tapi sesuatu benar-benar terjadi pada saya benar-benar cemas. "Ada apa? Adikku ditangkap," Zhao Shuaiting cemas menjelaskan. Ye Chong terkejut. "Apa? Zhao Meiting ditangkap?" "Iya," Zhao Shuaiting mengangguk. Ye Chong bertanya lagi, "Siapa yang menangkapnya?" "Saya tidak terlalu yakin. Itu Beihan atau keluarga Zhao. Saya tidak mengerti mengapa mereka menangkap saudara perempuan saya." Sebenarnya, Zhao Meiting tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Zhao Shuaiting. Jadi Zhao Shuaiting tidak tahu bahwa identitas kedua bersaudara itu juga anggota keluarga Zhao Beihan. Ye Chong mengerutkan kening. Terakhir kali keluarga Beihan Zhao datang, dia dipukul mundur oleh Ye Chong. Tanpa diduga, mereka berani merampok orang dan menangkap Zhao Meiting sementara Ye Chong tidak memperhatikan. "Oke, aku mengerti. Serahkan ini padaku," kata Ye Chong. Melihat Zhou Yutong di tempat tidur lagi, Zhou Yutong sudah mengenakan pakaiannya dan duduk di samping tempat tidur dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Sepertinya tidak ada cara untuk melanjutkan hari ini. Ye Chong tersenyum kecut dan berkata, "Yutong, seorang teman saya telah ditangkap, dan saya harus menyelamatkannya." "HMPH? Apakah itu bintang besar Zhao Meiting?" Zhou Yutong berkata dengan cemburu. Ye Chong tersipu dan menggosok hidungnya. "Ya, ya." Zhou Yutong mendengus. Pergi, lagi pula. "Aku tahu, kamu adalah seorang perayu, aku tidak akan pernah berbicara denganmu lagi." Zhou Yutong memalingkan muka dengan marah. Ye Chong ingin membujuknya, tetapi Zhou Yutong tidak menjawab. Ye Chong tahu bahwa Zhou Yutong sedang marah, dan tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang, jadi dia harus menunggu beberapa hari sebelum meminta maaf. Dia berkata, "Yutong, kalau begitu kamu tinggal di sini dulu, aku akan menyelamatkan orang dulu, dan aku akan menjelaskan kepadamu ketika aku kembali." Mengatakan itu, Ye Chong melangkah keluar ruangan. "Oke, apakah kamu benar-benar pergi?" Zhou Yutong menginjak dengan marah. "Siapa yang ingin tinggal di sini bersamamu? Aku akan pulang sebentar lagi. Kamu tidak akan melihatku lagi." HMPH, Ye Chong pertama kali memanggil Zhu Jiayin dan memintanya untuk membantu menyelidiki keluarga Zhao Beihan dan melihat apakah mereka dapat mengetahui di mana mereka menculik Zhao Meiting. Namun, kemampuan anti pengintaian keluarga Beihan Zhao memang sangat kuat. Dengan kekuatan saluran ketiga, setelah lama menyelidiki, tidak ada petunjuk sama sekali. Ye Chong memikirkannya, dan sekarang satu-satunya hal yang berhubungan dengan keluarga Zhao Beihan adalah pelelangan keluarga Zhao. Jadi Ye Chong bergegas ke pelelangan lagi. Di sini hari ini, ada lelang lain, dan tuan rumahnya masih Zhao Min. Rumah lelang itu masih penuh sesak, dan sejauh mata memandang, aula itu penuh sesak dengan orang. Barang-barang yang dilelang keluarga Zhao semuanya langka dan bagus, dan jika asli, itu tak ternilai harganya. Di antara orang-orang yang datang hari ini, banyak dari mereka yang tidak mampu membayar harganya sama sekali, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk memotret barang-barang keluarga Zhao. Mereka datang ke sini hanya untuk melihat Zhao Min. Zhao Min mengenakan congsam biru muda hari ini, terlihat seperti sepotong porselen biru dan putih. Elegan, klasik namun elegan. Ketika Ye Chong datang ke sini, pelelangan berlangsung dengan gugup. Beberapa pengawal di depan pintu menghentikan Ye Chong. "Maaf, Tuan, pelelangan sudah dimulai, dan tidak ada yang diizinkan masuk di tengah." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Saya akan masuk." Beberapa pengawal melihat bahwa pakaian Ye Chong normal,
jadi mereka tidak terlalu memperhatikan. Tuan, tolong keluar sekarang, jangan membuat masalah di sini. Ye Chong mencibir, benar, aku di sini untuk membuat masalah hari ini. Brengsek, bajingan, malu padamu, seorang pengawal menunjuk ke arah Ye Chong dan mengutuk. Ye Chong menamparkan pengawal itu dengan tamparan, pengawal itu terbang sejauh 3-5 meter dan menabrak dinding di belakangnya sebelum berhenti. Sebelum pengawal lainnya sempat bereaksi, Ye Chong menendang mereka satu persatu, menjatuhkan mereka. Pengawal terakhir ditendang oleh Ye Chong dan langsung membuka pintu aula lelang. Ada banyak orang yang duduk di aula, dan mereka semua melihat ke tempat parkir, atau ke arah Zhao Min, pada awalnya. Tiba-tiba mereka mendengar suara keras di pintu, dan mereka semua melihat ke belakang. Ye Chong masuk dengan angkuh. Ada lebih banyak pengawal di tempat itu, dan ketika mereka melihat sesuatu terjadi, mereka bergegas menuju Ye Chong. Melihat Ye Chong yang datang, Zhao Min tidak terkejut tapi senang. Dia tersenyum, dan menghentikan para pengawal. Berhenti, ini Tuan Ye, tamu terhormat dari pelelangan kami. Semua pengawal berhenti. Tuan Ye, silakan masuk. Kata Zhao Min kepada Ye Chong lagi. Ye Chong berjalan sembarangan ke baris pertama. Tuan Ye, apakah Anda dalam suasana hati yang baik hari ini? Apakah Anda juga datang ke pelelangan saya? Ye Chong mengangkat bahu. Dia tidak menjawab, dan langsung duduk di kursi kosong di baris pertama. Zhao Min tersenyum manis, oke, ayo lanjutkan. Para pengawal yang dipukuli di pintu semuanya bangun saat ini. Beberapa menutupi wajah mereka, beberapa menutupi perut mereka, dan mereka menyaksikan pemandangan ini dengan heran. Kamu Chong duduklah di sana dengan aman dan sehat. Semua orang mengeluh dalam hati mereka, pemukulan mereka sia-sia. Menurut aturan lelang keluarga Zhao, setiap lelang bisa asli atau palsu, jadi Anda perlu menguji penglihatan Anda. Begitu undian muncul, Ye Chong memberitahu apakah itu benar atau tidak, dan dia tidak memberi tanda atau melelangnya, jelas berusaha menghancurkan keluarga Zhao. Ye Chong mengatakan dua hal di awal. Beberapa orang masih tidak mempercayainya, tetapi dia mengatakannya satu persatu, jadi semua orang mempercayainya. Setelah itu, Ye Chong melihat semua produk palsu Zhao. Begitu Ye Chong mengatakan itu palsu, tidak ada yang memotret sama sekali. Ini telah membawa kerugian besar pada pelelangan. Zhao Min bisa menahan napas, tidak ada jejak cemberut di wajahnya, dia masih tersenyum, dan melanjutkan pelelangan satu persatu. Sebaliknya, itu adalah seorang pemuda yang duduk di baris pertama di sebelah kiri, dengan wajah yang sangat muram. Dia berdiri, berjalan ke Ye Chong, dan berkata, saudaraku, sepertinya tidak wajar bagimu untuk melakukan ini, pria. Muda itu memiliki tinggi sedang, dengan tubuh yang kuat, mengenakan kaos putih, sepasang celana hitam, dan sepasang sandal. Ye Chong melihat pemuda itu, dan menemukan bahwa masih ada energi asli di tubuh pemuda itu. Pria muda seperti itu dapat memupuk energi sejati. Kecuali Ye Chong sendiri, Ye Chong belum pernah melihat yang kedua. Namun, setelah melihat lebih dekat, Ye Chong tersenyum. Bagaimana ini bisa menjadi ki sejati yang dikembangkan oleh pemuda itu sendiri? Jelas para tetua yang melakukan transisi kepadanya. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Itu bukan urusanmu. Kamu siapa? Ye Chong tertawa. Aku putra tertua dari keluarga Zhao Beihan, Zhao Qianghong. Bocah, jangan berani membuat masalah di pelelangan. Hati-hati, aku akan membunuhmu. Ye Chong berpikir dalam hati. Mengapa tidak kamu bawa Zhao Qianghong ini dulu, pergi. Memberimu pakaian. Ye Chong sedang berpikir tentang bagaimana menangani Zhao Qianghong, ketika Zhao Min tiba-tiba berkata, Zhao Qianghong, kamu kembali, jangan tunda pelelangan, kembali. Zhao Min mengangkat alisnya. Bagaimanapun, Zhao Min memiliki keputusan akhir dalam pelelangan ini. Apalagi Zhao Qianghong ini sudah lama mendambakan Zhao Min.
Melihat Zhao Min sedikit marah, dia tidak berani melanggar niat Zhao Min, lalu menatap Ye Chong dengan tatapan kosong, dan duduk kembali. Zhao Min sedikit tersenyum, semuanya, selanjutnya, kita akan mengadakan lelang khusus terakhir. Zhao Min menyentuh Cheongsam biru muda di tubuhnya sambil berbicara. Cheongsam yang saya kenakan dibuat oleh Master Cheongsam terbaik di akhir dinasti Qing. Ini sangat berharga, saya juga dapat memberitahu Anda bahwa ini asli. Harga cadangannya 10 juta, semua orang tersentak. Jika ada yang bisa mengambil Cheongsam ini, saya akan melepas Cheongsam ini di depannya dan memberikannya kepadanya, kata Zhao Min sambil tersenyum. Kalimat ini langsung menyulut penonton, dan banyak anak laki-laki bersiul. Pantas saja Cheongsam berharga 10 juta yuan. Bagaimana ini bisa menjadi Cheongsam? Ini untuk membeli camilan musim semi Zhao Min untuk 1 malam. Banyak orang yang ingin mencoba. Bahkan mereka yang tidak memiliki aset 10 juta, telah memindahkan ide meminjam uang untuk berjudi. Mata Zhao Qianghong bahkan lebih cerah. Sial, mengapa saya tidak mendengar bahwa ada hubungan seperti itu? Jika saya mengetahuinya, saya akan meminjam sejumlah uang dari saudara saya. Meski uangnya tidak banyak, tapi Zhao Qianghong masih terikat untuk menang. Rumput, biarkan aku melihat siapa yang berani mengambilnya dariku hari ini. Zhao Min, kali ini kamu mengambil inisiatif untuk mengirimkannya ke depan pintumu. Hehe. Memikirkan hal ini, Zhao Qianghong segera menawar harganya, 15 juta. 20 juta, seseorang meminta harga. Zhao Qianghong memelototi pria itu, lalu melemparkan peluru besi, yang langsung menghancurkan kepala pria itu. Apa yang kamu bicarakan? Pria itu ketakutan. Aku tidak mengatakan apa-apa, aku menyerah, aku tidak menanyakan harganya. Zhao Qianghong meraung, lihat aku, apa siapa yang berani menaikkan harga? Zhao Daqiang ini sedikit mampu, dan mereka yang tidak akan melakukan apa-apa untuk Zhao Ming itu. Insiden memalukan yang memalukan, terjadi di pelelangan keluarga Zhao. Jika memang demikian orang biasa, itu ditunjuk untuk dibersihkan. Namun, Zhao Qianghong ini adalah satu-satunya anak dari keluarga Zhao, dan dia sudah terbiasa mendominasi sejak dia masih kecil. Mengandalkan kasih sayang para tetua, dia bisa melakukan segalanya. Oleh karena itu, bahkan jika dia membuat masalah di pertemuan syuting hari ini, dia mungkin tidak akan dihukum. Zhao Min benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, identitasnya hanyalah putri angkat dari keluarga Zhao. Jadi bagaimana dia bisa melawan Zhao Qianghong? Pria yang kepalanya berdarah akibat pemukulan itu memegangi kepalanya yang kesakitan. Semua orang memandangi tatapan berdarah itu, dan tidak ada yang berani menawar lagi. Zhao Qianghong sangat bangga. 15 juta, 1 malam untuk membeli Zhao Min. Itu sangat berharga, dan 15 juta, pada akhirnya, itu masih milik keluarga Zhao mereka. Di dalam dan di luar, Zhao Qianghong seperti melacur untuk apa-apa. Zhao Min memandang Ye Chong dengan enggan. Dia pikir Ye Chong akan menawar. Tapi Ye Chong sebenarnya duduk di sana, tidak berniat menawar sama sekali. Jatuhkan palunya, kamu akan menjatuhkan palunya. Zhao Qianghong berkata dengan tidak sabar. Zhao Min ragu-ragu sejenak, dan berkata, 15 juta kali, apakah ada yang mau menaikkan harganya? Tidak ada gerakan. 5 juta kali, kata Zhao Min, lalu menatap Ye Chong dengan mata kesal. Ye Chong sedang duduk di sana, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia, memegang teh di depannya, meniupkan udara panas dengan santai. Zhao Min sedikit kecewa. 15 juta, yang ketiga. Suara itu akan jatuh ketika Ye Chong akhirnya menyebutkan harganya. 50 juta, kerumunan tersentak. Jika mereka tidak bersuara, mereka akan menjadi blockbuster, dan mereka bahkan langsung memanggil 50 juta. Suasana hati Zhao Min seperti menaiki roller coaster, dari bawah ke puncak sekaligus. Matanya berbinar, dan dia memelototi Ye Chong. Aku menanyakan harganya sangat terlambat,
Aku benar-benar bisa berpura-pura. Aku tahu kalian semua sama. Mari kita lihat bagaimana aku berurusan denganmu hari ini. Namun, harga permintaan langsung Ye Chong sebesar 50 juta adalah kepuasan kecil untuk kesombongan Zhao Min. Zhao Qianghong mengira dia memiliki kesempatan untuk menang, tetapi dia tidak menyangka seseorang akan berani menaikkan harganya. Aku Cao, kamu mencari kematian? Nak, saat dia berbicara, Zhao Qianghong mengeluarkan peluru besi lainnya, mengulangi trik yang sama, dan menghantamkannya ke dahi Ye Chong. Kelereng besi ini adalah keterampilan unik yang dipraktikkan oleh Zhao Qianghong, dan sangat kuat. Peluru besi ditembakkan ke Ye Chong seperti peluru. Tapi Ye Chong dengan lembut mengulurkan dua jari, dan dengan suara dentang, dia menjepit marmer besi. Pada saat ini, Zhao Min berteriak tanpa kehilangan kesempatan, 50 juta sekali, 50 juta dua kali, 50 juta tiga. Tunggu, 55 juta, Zhao Qianghong segera berhenti. Kecepatan reaksinya bahkan lebih cepat dari Zhao Min. Zhao Qianghong terdiam, berpikir, bagaimana Zhao Min membaca begitu cepat kali ini. Baru saja, bagaimana Anda membaca dengan sangat lambat? Zhao Min bahkan lebih terdiam, dia tidak menyangka dia ingin menjatuhkan palu begitu cepat, tetapi Zhao Qianghong yang memimpin. 55 juta sudah menjadi batas Zhao Qianghong. Namun, Zhao Qianghong tidak menyadari bahwa Ye Chong bisa membayar lebih dari dia. Zhao Qianghong memandang Zhao Min dan tersenyum, yang berarti mengatakan, Min, terima saja takdirmu, kamu milikku, Zhao Qianghong, tidak ada yang bisa membawamu pergi. Aktivitas mental Zhao Qianghong belum berakhir, Ye Chong menanyakan harganya lagi. 100 juta, Zhao Qianghong tercengang. Semua orang di tempat itu juga tercengang. Bocah ini benar-benar menawar 100 juta secara langsung. Apa-apaan, berapa banyak tambang yang dimiliki keluarga? Semua orang berpikir bahwa Ye Chong sangat gila untuk mendapatkan Zhao Min. Zhao Min juga tersipu malu, dengan sedikit rasa terima kasih, dan menatap Ye Chong dengan penuh arti. Faktanya, Ye Chong hanya di sini untuk membuat masalah. Bahkan jika dia memberi 10 miliar, dia tidak peduli. Karena pada akhirnya dia tidak akan membayar sepeser pun. Itu betapa berubah-ubah. Zhao Min tampak bangga. Zhao Qianghong, apakah Anda masih ingin menaikkan harganya? Wajah Zhao Qianghong sangat sulit. Tentu saja dia ingin menaikkan harga, tetapi dia tidak punya uang tersisa. Sekali untuk 100 juta, 2 kali untuk 100 juta, 3 kali untuk 100 juta, kesepakatan. Zhao Min menjatuhkan palu dan memukul Ye Chong. Selamat Tuan Ye, Anda mendapatkan saya. Tidak, maksud saya, Anda mendapatkan Chongsam yang indah ini, kata Zhao Min sambil membelai Chongsam, atau membelai dirinya sendiri. Zhao Qianghong menatap Ye Chong dengan kejam. Nak, kamu tidak ingin mati karena seks, kamu punya nyali. Hari ini aku akan memberitahumu apa itu kematian. Zhao Qianghong, ini pelelangannya, tolong jangan membuat masalah di sini. Zhao Min berkata dengan cemberut, kalau tidak, aku akan kembali dan memberitahu kakek. Kepala tua keluarga Zhao juga satu-satunya orang yang ditakuti Zhao Qianghong. Zhao Qianghong menggertakkan giginya, oke. Aku akan menunggumu di luar. Jika kamu mampu, kamu akan tinggal di kamar ini selamanya, jangan keluar. Dengan mengatakan itu, Zhao Qianghong keluar dengan kejam. Zhao Min tersenyum sedikit dan berkata, Tuan Ye, tolong ikut saya. Ayo naik ke atas dan cari kamar pribadi, dan saya akan memberi Anda gaun ini. Mengatakan itu, Zhao Min tersenyum lembut, meraih tangan Ye Chong, dan berjalan. Ye Chong tidak menolak, dan dengan senang hati mengikuti Zhao Min ke atas. Orang lain di tempat itu memandang Ye Chong dengan iri dan cemburu, dan hati mereka penuh dengan lamunan yang tak terbatas. Alangkah baiknya jika saya memiliki sumber keuangan seperti itu. Semua orang iri. Zhao Min dan Ye Chong pergi ke satu kamar di lantai 2. Zhao Min tersenyum sedikit dan berkata, Tuan Ye,
saya tidak berharap Anda menghabiskan banyak uang untuk saya. Ngomong-ngomong, apakah Anda membayar dengan kartu, atau uang tunai? Atau cek? Kancing pertama di Cheongsam. Ye Chong tersenyum dan berkata, Zhao Min, kamu tahu untuk apa aku di sini hari ini? Di mana kamu menangkap Zhao Meiting? Zhao Meiting? Zhao Min cemberut, jadi kamu datang untuknya? Aku tidak takut padamu. Kemarilah. Siapa yang takut pada siapa yang anak anjing? Kata Zhao Min dengan dagu kecilnya terangkat. Ye Chong juga sopan, meraih Zhao Min, dan melemparkannya ke tempat tidur. Zhao Min terkikik, HMPH, saya pikir Tuan Ye adalah orang yang serius, dan dia sangat tidak sabar. Apakah menurut Anda ini membuat saya takut? Ayo, saya akan memberikan segalanya. Ye Chong menarik sepatu hak tinggi. Zhao Min, siapa yang menginginkanmu? Kaki Zhao Min yang cerah dan merah muda terbuka. Dia tersipu. Kamu Chong, kamu bajingan. Ye Chong mengulurkan jarinya, dan mengetuk kaki Zhao Min. Tekan titik tawa Zhao Min. Zhao Min tidak bisa berhenti tertawa, hahaha. Apakah kamu akan memberitahuku? Ye Chong bertanya. Jangan katakan itu, jangan katakan itu. Zhao Min berjuang untuk menarik kakinya ke belakang. Tapi kekuatan Ye Chong begitu hebat, bagaimana dia bisa membuatnya mengambilnya kembali? Zhao Min tidak tahan lagi. Air mata akan keluar, dan memohon belas kasihan. Oh, saya salah, maafkan saya katakan, Ye Chong kemudian melepaskan. Zhao cengkeraman Min. Aku berpikir dalam hati, hei, aku tidak bisa menyembuhkanmu, gadis kecil. Zhao Min mendengus, menyeka air mata karena tertawa, lalu memberi Ye Chong tatapan putih, dan berkata dengan mencela. Sungguh bajingan, apakah kamu pikir kamu adalah saudara Wuji? Sungguh, kamu biasanya berpura-pura sangat serius, dan kamu menendang pantat orang dan menyentuh kaki orang, sangat tidak tahu malu. Wajah Ye Chong memerah, dan pantatnya menendang itu memang kecelakaan. Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan bertanya, katakan padaku, di mana Zhao Meiting? Zhao Min mendengus, kamu bisa memberitahuku jika kamu mau, beri aku ciuman, dan aku akan memberitahumu. Apa? Ye Chong tercengang, ada hal yang begitu bagus. Dia tahu ini pasti tipuan Zhao Min, tapi Ye Chong tidak peduli. Bukankah bodoh jika tidak memanfaatkan keuntungan semacam ini? Ayo, aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Zhao Min tersenyum kecil. Lalu, berlutut di tempat tidur, wajah kecilnya mendekat ke arah Ye Chong. Dia membungkus sedikit, dan dia senang. Ye Chong tidak peduli tentang itu. Kemudian, bibir kecil Zhao Min menempel di mulut Ye Chong. Ada yang harum, ada yang manis. Tapi rasa manis seperti ini agak aneh. Saat kedua mulut bertemu, Zhao Min tiba-tiba meniup ke mulut Ye Chong. Ye Chong tersenyum dan tahu apa yang sedang terjadi. Ini adalah semacam mantra ekstasi dari sekolah Hehuan. Jika nafas ini dihirup oleh seorang pria, maka pria ini akan menjadi budak Zhao Min selama sisa hidupnya, untuk dia kendarai. Dia juga akan mencintai Zhao Minai sampai mati. Namun, bagi Ye Chong, mantra sekecil itu yang tidak terlihat di atas meja terlalu kekanak-kanakan. Dia bahkan tidak perlu menggunakan energi aslinya untuk melawan. Karena racun tidak berpengaruh pada tubuh dewa naganya. Setelah Zhao Min menarik napas dalam-dalam, dia mengira dia telah menang dan bersemangat. Dia berdiri, HMPH, Ye Chong, kamu akan menjadi budakku mulai sekarang. Apa yang saya minta kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Lepaskan pakaianmu. Sekarang, Ye Chong tersenyum, kamu sangat tidak tahu malu. Mengapa kamu memintaku melepas pakaianku begitu aku datang? Zhao Min terkejut, bukankah dia mengendalikan Ye Chong? Dia mencoba lagi, kamu, berlutut, panggil aku Nyonya Ratu. Bah, kenapa aku memanggilmu Nyonya Ratu? Kata Ye Chong sambil tersenyum. Zhao Min sudah tahu bahwa dia telah gagal,
tapi dia tidak bisa mempercayainya. Kenapa? Bagaimana bisa? Ye Chong tertawa dan berkata, apa yang kamu latih adalah metode rahasia para Hehuan kuno, bukan? Tanpa diduga, keluarga Zhao yang bermartabat akan mempraktikkan kungfu jahat semacam ini. Zhao Min mendengus. Tanpa diduga, Ye Chong bahkan tahu ini. Dia hanya memikirkan satu kata, tak terduga, Ye Chong tersenyum dan berkata, oke, jangan bicara omong kosong, mari kita bicarakan sekarang, di mana Zhao Meiting? Zhao Meiting telah dibawa ke Beihan oleh keluarga Zhao. Kata Zhao Min. Ye Chong menghela nafas. Kamu menyerah, kamu tidak memiliki kesempatan untuk melihat Zhao Meiting lagi. Kata Zhao Min. Benarkah? Ye Chong tersenyum dan berkata, kenapa kamu menyerah? Karena aku membawa Beihan kembali, aku akan pergi ke Beihai untuk mencari seseorang dari keluarga Zhao. Beihan, Zhao Min berkata, saya akui bahwa Anda sangat kuat, tetapi jika Anda belum mencapai level prajurit Huang, jangan pernah berpikir untuk pergi ke keluarga Zhao untuk meminta seseorang. Itu memiliki beberapa latar belakang, bahkan Zhao Min tahu tentang prajurit peringkat Huang. Dia tersenyum dan berkata, bagaimana Anda tahu bahwa saya belum mencapai level prajurit tingkat Huang? Namun, Ye Chong masih sangat muda, bagaimana dia bisa menjadi prajurit peringkat Huang? Pada akhirnya, Zhao Min masih tidak percaya bahwa Ye Chong adalah prajurit tingkat Huang. Dia juga tidak berdebat dengan Zhao Min, dan bertanya sambil tersenyum, ingin membicarakan bisnismu. Faktanya, Ye Chong telah melihat bahwa Zhao Min dan keluarga Zhao tidak serasi seperti yang terlihat di permukaan. Kalau tidak, Zhao Min adalah putri tertua dari keluarga Zhao, dan Zhao Qianghong adalah putra tertua dari keluarga Zhao, bagaimana mungkin Zhao Qianghong mengingini Zhao Min? Menyebutkan masalah ini, ekspresi Zhao Min suram, dan dia berkata, sebenarnya, saya hanyalah putri angkat dari keluarga Zhao. Meskipun saya memiliki reputasi sebagai wanita tertua dari keluarga Zhao, mereka tidak pernah menganggap saya sebagai milik mereka sendiri. Sungguh keluarga Nona Zhao dimanjakan dan dirawat di kamar kerja, tetapi saya dipaksa untuk mempelajari metode korsel rahasia yang menjijikkan, terus-menerus merayu semua jenis pria untuk mereka, dan bahkan datang ke pelelangan ini untuk menunjukkan wajah saya. Saya benar-benar benci diriku seperti ini. Zhao Min tidak tahu mengapa, jadi dia memberitahu Ye Chong apa yang ada di hatinya. Sebenarnya, aku sudah lama ingin meninggalkan keluarga Zhao, tapi aku tidak bisa menahannya. Ye Chong mengangguk, berpikir bahwa Zhao Min tampaknya adalah orang yang menyedihkan. Dia berkata, bagaimana dengan ini? Anda bekerja sama dengan saya, dan saya akan membantu Anda keluar dari keluarga Zhao. Zhao Min mengangkat kepalanya, benarkah? Ye Chong sedikit tersenyum, kapan? Aku pernah berbohong kepada seseorang. Ye Chong tersipu dan menyentuh hidungnya. Kalau begitu sudah beres, tunggu pemberitahuan saya nanti, kita akan pergi ke Beihan bersama. Mengatakan itu, Ye Chong meninggalkan pelelangan. Saat ini, Zhao Qiang masih menunggu di depan pintu. Dia telah menunggu hampir 40 menit, dan dia sangat marah ketika melihat Ye Chong belum keluar. Cao Ku, anak ini cukup gigih, dia sudah lama tidak keluar. Zhao Qiang memarahi, merasa sangat cemburu di dalam hatinya. Tidak lama kemudian, saya melihat Ye Chong dengan santai berjalan keluar dari pelelangan. Zhao Qiang menghalangi jalan Ye Chong, dan memandang Ye Chong dengan kejam. Kamu bajingan, apa yang kamu lakukan di sana? Kamu sudah lama tidak keluar. Ye Chong mengangkat bahu, sengaja membuat Zhao Qiang kesal dan berkata, apa yang harus dilakukan? Apa yang tidak boleh dilakukan? Aku telah melakukannya. Brengsek, kamu mencari kematian hari ini, lihat apakah aku tidak akan meninggalkanmu. Zhao Qiang sangat marah. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan 5 peluru besi dan melemparkannya ke Ye Chong pada saat yang bersamaan. Zhao Qiang tidak mencoba yang terbaik di tempat pelelangan sebelumnya. Tapi kali ini peluru besi yang dia lempar sangat cepat,
seperti peluru, ini jelas ditujukan untuk membunuh Ye Chong. Ye Chong mendengus dingin, dan begitu dia menangkapnya, dia mengambil peluru besi yang mendekatinya ke tangannya, kembali kepada Anda. Dengan mengatakan itu, Ye Chong melemparkan peluru besi itu lagi. 5 kelereng besi semuanya mengenai tangan kanan Zhao Qiang. Tangan Zhao Qiang hancur berkeping-keping. Dia berteriak dan mundur satu demi satu. Kamu? Siapa kamu? Ye Chong melangkah maju, menamparkan wajah Zhao Qiang, dan langsung membuat wajah Zhao Qiang membengkak. Zhao Qiang terhuyung beberapa langkah, jatuh ke tanah, dan menatap Ye Chong dengan ngeri. Zhao Qiang ini mengandalkan sedikit energi sejati yang diberikan kepadanya oleh transisi dari para tetua, mendominasi dan mendominasi pada hari kerja, berpikir bahwa dia tidak terkalahkan di dunia. Sekarang, diajari oleh Ye Chong benar-benar memar. Ye Chong mendengus dingin, dan berkata, "Maafkan hidupmu hari ini. Kembalilah dan beritahu anggota keluarga Zhao Mu, jika aku berani menyentuh sehelai rambut Zhao Meiting, aku akan memusnahkan keluarga Zhao. Pergi." Zhao Qiang menatap punggung Ye Chong dengan kejam. "Rumput, kamu benar-benar bisa berpura-pura. Berani menyinggung keluarga Zhao saya, ini jalan buntu." Adegan ini terlihat jelas oleh Zhao Min di lantai atas. Melihat Zhao Qiang sedang dibersihkan, Zhao Min sedikit tersenyum. Ye Chong benar-benar kuat. Di dalam hatinya, dia memiliki sedikit lebih banyak cinta untuk Ye Chong. Yu Cheng, keluarga Kong. Pada hari ini, Qian Yuan Tengying mengirim utusan ke keluarga Kong, berharap keluarga Kong dan keluarga Qian Yuan akan bekerja sama untuk menghancurkan Ye Chong. Namun, sejak Ye Chong meratakan keluarga Kang, keluarga Kong gemetar. Keluarga Kong benar-benar ketakutan. Kong Linlong dengan sopan menolak utusan keluarga Qian Yuan. Sulit bagi keluarga Kong kita untuk melindungi diri mereka sendiri sekarang. Apalagi balas dendam, saya pikir lebih baik melupakannya. Lagi pula, untuk keluarga besar seperti keluarga Kang, Ye Chong mengatakan itu akan musnah, dan dia tidak melakukannya. Memberikan wajah apapun. Dan status keluarga Kong masih di bawah keluarga Kang. Jika Ye Chong diprovokasi lagi, seluruh keluarga bisa musnah. Sejak hari kematian keluarga Kang, Kong Linlong dan Tuan Muda Kong berencana untuk memindahkan semua harta keluarga Kong ke provinsi lain. Mereka tahu cepat atau lambat, keluarga Kong tidak akan bisa bertahan di Yucheng. Oleh karena itu, sekarang keluarga Qian Yuan datang untuk mencari kerjasama. Keluarga Kong sama sekali tidak memiliki kemauan seperti itu. Utusan keluarga Qian Yuan tidak punya pilihan selain kembali. Di sisi lain, sejak keluarga Kang dihancurkan, banyak properti keluarga Kang menjadi berantakan. Namun, tidak ada seorang pun di Yucheng yang berani mengambil alih tawaran tersebut, termasuk keluarga Zhou, keluarga Luo, dan keluarga Lu. Semua orang tahu bahwa jika mereka mengambil alih properti itu, mereka pasti akan dibalas oleh keluarga Kang di masa depan. Lagi pula, fondasi sebenarnya dari keluarga Kang terletak di ibu kota. Oleh karena itu, industri ini lebih murah untuk Ye Chong. Ye Chong mengambil semua properti keluarga Kang sebagai miliknya, dan tampaknya dia telah menjadi kelompok bisnis yang dapat duduk sejajar dengan 4 keluarga besar di Yucheng. Karena apa yang terjadi hari itu, Zhou Yutong sedikit marah pada Ye Chong. Ye Chong mencoba menelepon dan mengirim WeChat untuk menjelaskan kepada Zhou Yutong, tetapi Zhou Yutong tidak menjawab. Ye Chong tidak punya pilihan selain menjelaskan kepada Zhou Yutong dalam 2 hari. Museum Pengobatan Tradisional Tiongkok telah mulai beroperasi secara normal sekarang, dan telah dibuka kurang dari setengah bulan, dan sudah terkenal jauh dan luas. Banyak orang yang datang dari jauh datang ke sini untuk menemui dokter karena reputasi yang diturunkan dari mulut ke mulut. Tampaknya tiba-tiba, jumlah pasien di rumah sakit lain di Yucheng menurun drastis. Dengan kerjasama Lin Wan dan Ding Chun Kiu, rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok tersebut dapat beroperasi secara normal. Sekarang telah merekrut banyak dokter dan perawat,
dan menjadi semakin formal. Pada hari ini, Ye Chong sedang merencanakan bagaimana pergi ke rumah Beihan Zhao dan membawa kembali Zhao Meiting. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Membuka pintu, itu adalah Ding Changning. Ding Changning mengenakan kaos longgar hari ini, dengan celana pendek ultra pendek di bawahnya, terlihat sangat muda dan cantik. Ding Changning tersenyum dan berkata kepada Ye Chong, "Ye Chong, kamu, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan besok?" Ye Chong berkata, "Tidak apa-apa, ada apa? Apakah kamu mau menontonnya?" "Benarkah, itu bagus." Ye Chong kebetulan baik-baik saja dan ingin mengambil kesempatan ini untuk bersantai. Ding Changning berkata, lalu memberi Ye Chong tiket. "Kalau begitu aku akan kembali berlatih dan bersiap untuk pertandingan besok. Kamu harus datang." Setelah berbicara, Ding Changning pergi. National Youth Games diadakan setiap tahun, dan tahun ini dipilih di Yucheng. Saat itu, atlet-atlet muda dari seluruh tanah air akan bertanding di panggung yang sama dan unjuk gaya. Ada juga banyak acara kompetitif, termasuk senam, bola 3, atletik, dan olahraga air seperti berenang dan menyelam. Acara sebesar itu akan berlangsung selama 10 hari. Keesokan harinya, Ye Chong mengantar Ding Changning ke Stadion Yucheng pagi-pagi sekali. Ini adalah tempat yang komprehensif di mana banyak acara dapat dimainkan. Apa yang diberikan Ding Changning kepada Ye Chong adalah umpan, yang memungkinkannya menonton pertandingan apapun selama 10 hari. Setelah Ding Changning datang, dia harus mempersiapkan pertandingan. Ye Chong tidak ada hubungannya, jadi dia berkeliaran di sekitar stadion. Karena punya pas, dia bisa menonton berbagai pertandingan. Saat dia berjalan, dia tidak sengaja datang ke arena senam putra. Final serba bisa juga telah berakhir, dan acara terakhir adalah lemari besi. Sebanyak 6 pemain berpartisipasi, ada 2 orang yang berpeluang memperebutkan gelar juara, 1 Qiao Feng dari Yucheng, dan 1 lagi Liu Yuanhui dari Beihang Suedu. Yang pertama adalah Qiao Feng. Ketika Ye Chong datang, dia kebetulan melihat Qiao Feng mulai dari garis start. Kaki Qiao Feng ini sangat kuat. Setelah lari, dia lepas landas dengan penuh semangat, menopang lemari besi dengan tangannya, melompat ke udara, memutar tubuhnya ke belakang selama 2,5 minggu, dan kemudian mendarat dengan kokoh di tanah. Kedua kaki berada di kedua sisi poros tengah matras, dan badan tidak bergerak sama sekali, yang bisa disebut pendaratan sempurna. Lompatan ini juga menimbulkan banyak sorakan dari penonton. Rekan satu tim dan pelatih Qiao Feng semuanya berteriak dengan penuh semangat. Lompatan ini sempurna, kejuaraan telah diamankan. Segera, wasit memberikan skor tinggi 14,8. Kemudian, giliran Liu Yuanhui. Saya melihat bahwa Liu Yuanhui berlari, lepas landas, dan berputar. Rangkaian gerakannya persis sama dengan gerakan Qiao Feng. Namun, saat mendarat, terjadi kesalahan. Pendaratan tidak stabil, dan satu kaki langsung keluar dari barisan. Dengan kesalahan sebesar itu, sama sekali tidak mungkin untuk bersaing dengan lompatan sempurna tadi. Penonton di Yucheng mulai bersorak, "Ini adalah kemenangan. Kejuaraan ini milik Yucheng kami, bagus sekali. Kami pasti menang." Setelah kompetisi sebelumnya, Liu Yuanhui menempati peringkat pertama, dan skornya 0,1 poin lebih tinggi dari Qiao Feng. Namun, di lemari besi, Liu Yuanhui membuat kesalahan besar, setidaknya beberapa poin lebih sedikit dari lompatan sempurna Qiao Feng. Hasilnya sudah jelas, bahkan jika Ye Chong adalah orang yang tidak tahu senam, dia tahu siapa yang bisa menari lebih baik. Tim dan pelatih Qiao Feng juga mulai merayakannya. Dan ketika wasit mencetak skor, semua orang terkejut. Wasit bahkan mencetak 14,8 poin untuk Liu Yuanhui. Semua orang terkejut. Apa yang terjadi? Ini juga bisa mencetak 14,8 poin. Ini jelas peluit hitam, itu benar. Tidak tahu malu, wasit ini pasti mengumpulkan uang hitam. Mungkin dia kerabat Liu Yuanhui. Penonton di bawah
termasuk penonton dari kota lain, berhenti. Melihat kemarahan tersebut, wasit tidak punya pilihan selain berdiri dan menjelaskan. Semuanya, pemirsa yang terhormat, harap rasional, skor wasit kami sangat adil. Mengapa semuanya 14,8 poin? Ada alasan untuk ini, kita semua mengakui bahwa sebenarnya Qiao Feng menari dengan sangat baik dan skornya harus lebih tinggi. Tetapi ketika Qiao Feng turun dari panggung, dia tidak tersenyum kepada wasit. Menurut aturan, 0,3 poin perlu dikurangi. Dan kami hanya bisa sayang sekali mengatakan bahwa Qiao Feng adalah seorang pemain. Meskipun Liu Yuanhui melakukan kesalahan, hanya 0,1 poin yang akan dikurangi untuk kesalahan ini. Jadi penilaian kami sangat adil, sebelum wasit selesai berbicara, dia melihat kulit pisang mengenai wajahnya, dan dia tidak tahu siapa yang melemparkannya. Seseorang memarahi, "Bah, kamu wasit, saya pikir juara ini harus dikirimkan kepada Anda benar-benar cacat, Anda buta seperti ini, dan Anda masih menjadi wasit, itu luar biasa." Bukankah salah selama kaki Liu Yuanhui tidak melangkah keluar dari Yucheng? Masalah ini segera diposting di internet. Di internet, lebih banyak pasukan bergabung dalam perang salib melawan wasit dan Liu Yuanhui. Dalam beberapa hari berikutnya, semua komentar di internet diledakkan, dan masalah ini menjadi besar. Satu topik yang hangat diperbincangkan juga menjadi meme. Beberapa netizen berkata, ketika saya pulang kerja, saya sedang berjalan sambil menggesekkan ponsel saya, dan tiba-tiba saya tersandung. Ketika saya melihat ke belakang, ternyata kaki Liu Yuanhui yang keluar batas. Beberapa netizen berkata, otaknya ditendang oleh keledai sebelumnya, tapi sekarang otaknya ditendang oleh kaki Liu Yuanhui di luar batas. Ye Chong tampak kusam. Jadi dia pergi, periksa waktunya. Pertandingan Ding Changning akan segera dimulai. Jadi Ye Chong kembali ke lapangan voli. Pertandingan hari ini adalah tim voli Yucheng vs Suedu. Ding Changning mengenakan setelan kompetisi merah. Dia terlihat sangat cantik. Melihat Ye Chong mendekat, dia merasakan banyak kegembiraan. Kemudian, pertandingan dimulai, kekuatan kedua belah pihak sangat dekat, dan pertarungan juga sangat menegangkan. Akhirnya, setelah pertandingan yang panjang, tim Yucheng akhirnya meraih kemenangan terakhir dengan keunggulan tipis. Rekan tim mengatakan bahwa Ding Changning tampil sangat berani hari ini. Ding Changning mengintip Ye Chong di antara hadirin, merasa sedikit aneh di hatinya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia mengira Ye Chong sedang menonton pertandingannya, dia sangat bersemangat. Saat ini, Liu Yuanhui berjalan menuju Ding Changning. Ternyata setelah Liu Yuanhui ikut serta dalam permainannya sendiri, dia pergi ke aula bola voli untuk menonton pertandingan tim Suedu mereka. Dan ketika dia melihat Ding Changning, jantungnya berdetak kencang. "Halo, saya baru saja menonton permainan Anda di antara penonton, dan saya pikir Anda bermain sangat baik," kata Liu Yuanhui. Ding Changning tidak terlalu memikirkannya, dan tersenyum dan berkata, "Terima kasih. Nama saya Liu Yuanhui, dan saya seorang pesenam dari delegasi Suedu. Saya baru saja memenangkan kejuaraan." Lanjut Liu Yuanhui, Ding Changning. "Hei, aku datang ke sini untuk menonton pertandingan tim Suedu. Aku tidak menyangka akan kalah darimu. Tapi kami yakin bahwa kami kalah karena keahlianmu benar-benar bagus," kata Liu Yuanhui. Ding Changning mengangkat bahu, "Terima kasih. Bagaimana dengan ini? Aku ingin tahu apakah kamu punya waktu. Kita bisa makan malam bersama dan saling mengenal. Bukankah ini niat awal mengadakan Youth Games?" Kata Liu Yuanhui. Saat ini, Ye Chong datang. Ding Changning tidak tahu bagaimana menolak Liu Yuanhui. Melihat Ye Chong mendekat, dia bergegas maju dan meraih lengan Ye Chong sambil tersenyum. "Bagaimana, Ye Chong? Apakah saya baik-baik saja?" Ye Chong menyentuh hidungnya. "Begitulah, kamu tidak menghentikan beberapa bola, dan kamu juga tidak menyelamatkannya." Ding Changning menjulurkan lidahnya. "Bah, aku benar-benar tidak bisa bicara."
Melihat sikap Ding Changning terhadap Ye Chong, Liu Yuanhui sedikit kesal. Dia memandang Ye Chong dengan cemburu, dan berkata pada dirinya sendiri, anak ini tidak setampan aku, dan dia mengenakan pakaian biasa, seperti apa Ding Changning tentang dia. Nak, apakah kamu seorang atlet juga? Liu Yuanhui bertanya. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya tidak bisa. Saya tidak memiliki kaki yang tidak terlihat, jika saya keluar batas, wasit akan melihatnya. Liu Yuanhui sangat malu, dan menatap Ye Chong dengan marah, nak, jangan bicara omong kosong jika kamu tidak mengerti, saya juara. Saya pantas mendapatkannya, ini adalah hasil kerja keras saya selama beberapa tahun terakhir. Ye Chong tersenyum dan tidak berkomentar. Nak, kamu terlihat gila. Bisakah kamu membandingkan kemampuanmu? Siapapun yang kalah tidak akan pernah muncul di depan Ding Changning lagi, bagaimana? Liu Yuanhui berkata dengan kejam. Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, aku bisa membandingkan denganmu, tapi aku tidak akan bertaruh pada orang lain. Rumput, jika kamu takut kalah, kamu takut kalah. Ada yang salah dengan mengatakan sesuatu yang begitu agung. Liu Yuanhui mencibir, oke, hari ini saya akan memberitahu Anda betapa kuatnya itu, dia. Berpikir sejenak dan melanjutkan, kita berada di aula bola voli sekarang, apakah kamu berani bertanding bola voli denganku 1 lawan 1? Ye Chong mengangkat bahu, oke. Liu Yuanhui tersenyum dan sangat gembira. Ini sangat menguntungkannya. Meskipun Liu Yuanhui adalah seorang pesenam, dia suka bola voli. Hari ini dia akan mempermalukan anak ini dan memamerkan keterampilan bola volinya di depan Ding Changning. Ini pasti akan menyentuh hati Ding Changning. Setelah itu, keduanya berjalan ke lapangan voli dan bertarung di jaring yang terpisah. Para pemain bola voli yang baru saja menyelesaikan pertandingan berkumpul bersama. Nak, kamu sendiri yang mencari rasa malu. Jangan salahkan aku. Setelah berbicara, Liu Yuanhui melakukan servis tinggi. Ye Chong dengan malas mendorong bola, lalu mengembalikan bola. Kesempatan, mata Liu Yuanhui berbinar, aku tidak akan membunuhmu. Saat dia berbicara, Liu Yuanhui melayang ke udara. Karena latihan senamnya sepanjang tahun, tungkai bawahnya sangat kuat, dan saat berdiri tegak dari tanah, telapak tangannya bisa mencapai ketinggian 2,8 meter. Bang, dia menamparkan bola itu dengan keras, bola voli terbang menuju sudut kanan Ye Chong dengan kecepatan yang sangat cepat, bersambung.